munafik Pak, betul. Karena aku ngerasain. Sebagai perempuan yang punya pendidikan, punten ya, makan bangku kuliah. Terus berasal dari keluarga yang berada, punten ya. Ya, dengan lingkungan kasarnya yang berbeda dengan suami, kasar gitu ya. Pasti punya gap. Punya gap. Ya. Awal nerima, tapi seiring perjalanan akan ada rasa sombong, itu yang aku rasakan. Ya, karena merasa punya gaji sendiri, punya lingkungan sendiri, merasa hebat, gak ada lu gue bisa. Nah, itu aku yang rasakan dulu, betul. Karena sejatinya perempuan seperti itu. Ya, jadi perempuan makin dia mandiri, makin gak butuh laki. Benar, dengan kesombongannya. Benar. Ya, tapi bagi laki-laki yang paham bahwasannya, oh ini amanat nih seorang istri nih, walaupun dia sombong, congkak, kasar gitu ya. Ya, dia berdoa dengan Tuhannya. Ya Allah, jika memang masih diamanati, ya bantu hamba untuk bisa mendidik istri hamba. Oke, pahami dulu nih. Aku mau cerita dari kisah aku ya. Ya Allah, mudah-mudahan ini sebagai buat muhasabah teman-teman ya, buat pelajaran. Ya, bagaimana caranya Bunda? Nih kaum lelaki, ada berapa di sini bapak-bapak? Komen dong, ya. Jadi aku bisa tahu nih. Aku bukan menggurui ya, tapi berbagi pengalaman apa yang agan lakukan terhadap diriku sampai bisa taat kepada suami. Ada absen dong laki-laki, absen dong. Sampai akhirnya aku tergila-gila dengan suamiku. Ada 2, 3. Ya begini Pak. Menanggapi seorang perempuan yang punya ego, yang dia wanita bekerja, kasarnya dia nggak butuh laki-laki. Ya, begini. Kau tambah imanmu, kau tambah kesabaranmu, kau teruskan sholat istikharah dan sholat hajat. Oke? Minta petunjuk sama Allah untuk bisa menambah pemahaman secara agama. Kau dekatkan dirimu sehingga apa? Nanti kau akan terjaga, wibawamu akan dimunculkan sama Allah kalau kamu dekat dengan Allah. Pemahamu akan ditambah, nggak tahu ilmu dari mana. Kasarnya, kalau kita sudah punya nih orang laki, udah punya dada yang lebar, kesabaran yang luas, ya mau istri secongkok apapun, sesombong apapun, insya Allah bisa luluh. Dengan apa? Pemahaman ilmu. Jadi cara mendidik perempuan yang ego, yang keras kepala, ya, yang merasa gue gitu ya, congkak gitu ya. Dengan kesabaran, memang nggak butuh nggak cepat waktunya, butuh proses. Aku bertahun-tahun Pak. Jadi tidak langsung di-cut di awal. Dia tahu perempuan makin kita larang, makin kita nasihatin, ya kasarnya mereka tahu mereka salah, tapi mereka nggak mau langsung di-cut. Ngerti nggak? Alur istrimu diikutin dulu. Dia mau ngomong apa aja dengerin. Iya. Tapi jangan kau bantah. Jangan kau bantah, perkaramu bener kek mau enggak kek, dengerin aja. Jangan kau bantah. Nanti pada saat dia lagi enak hawanya, baru kau masuk di situ. Jadi dengan sombongnya, gue bisa kok tanpa lu, kasar gitu ya. Nah itu, semakin wanita mandiri, semakin congkak dia. Jadi memang laki-lakinya kalau mau sabar, bilang sama Allah, kalau memang masih diamanatin, insya Allah dikasih jalan. Jadi ya, satu-satunya jalan adalah suaminya ibarat kata bukan merendahkan diri, tapi tarik diri dulu, menambah keimanannya dan keilmuannya. Untuk apa? Bisa megang ini perempuan, bagaimana supaya caranya dia bisa taat, takluk kasarnya gitu ya, dengan Allah Tuhannya. Bahwasannya sadar, dia sebagai, walaupun sehebat-hebatnya perempuan, tetap dia punya marwah di bawah laki-laki, nggak lepas. Disadarkan pelan-pelan bahwasannya apapun yang kau perbuat mah, tetap ayah bertanggung jawab. Mau dosamu, mau kebaikanmu, ayah yang ditanya duluan. Jadi kau mati, ya, bukan ditanya tentang amalanmu, tapi ditanya hanya ketaatanmu pertama kali kepada suami. Dan aku mati ditanya pertama kali bagaimana kepemimpinanku terhadap keluargaku. Apakah bisa aku membawa dengan apa? Selamat, ya, dari api neraka. Begitu. Oh, ketampar saya di situ. Sehebat apapun mah, kata suamiku begitu. Sehebat apapun dirimu mah, ya. Ibarat kata dunia mengakuimu bahwa aku memang orang miskin, orang rendah, bahkan di keluargamu aku nggak kelihatan, kasar gitu ya.
gitu ya. Tapi bagi sejelek-jeleknya aku sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, aku pertama kali tanya sama Allah tentang dirimu dan anak-anak. Enaknya jadi perempuan katanya gitu. Ya, cuma tinggal nadah sama laki, tinggal taat sama suami, suami udah jadi tameng. Aku tameng pertama kali tentang akhiratmu dan duniamu. Aku terjadi apa-apa sama kamu, tetap aku yang tanya. Kamu adalah bentuk refleksi dari suami. Hasil didikan kamu, hasil kamu sekarang adalah hasil didikan aku sebagai suami. Berarti memang kalau memang tidak bisa, berarti aku yang gagal sebagai seorang suami. Begitu. Itu suamiku bilang. Jadi kesombongan itu luluh dengan apa? Akhlak suami. Jadi direndahkan dengan keluargaku, santai, istighfar. Cuma berdoa sama Allah, ya Allah buktikan. Jadi di setiap dia ada kehinaan yang dia terima, dia cuma istighfar dan la haula wala quwata illa billah. Bilang sama Allah, ya Allah, ku terima sakitku, ku serahkan. Begitu, makanya aku tahu konsep innalillahi dari sana. Jadi Pak, sekejam-kejamnya orang, secongkak-congkaknya orang, kalau kita ngadepin ini tetap jadi air, kasarnya akhlak, insya Allah luluh atas izin Allah. Begitu. Bismillah ya. Jadi poinnya di mana? Di akhlak. Di akhlak. Jadi Pak, kalau kau ingin istrimu dan anak-anakmu ya taat terhadap dirimu, jadikan dirimu pantas secara akhlakmu menjadi uswatun hasanah yang Allah suka. Jadi marwahmu Allah yang kasih langsung. Dari apa? Imanmu yang nyambung sama Allah, benang merahnya itu kenceng. Suamiku punya prinsip begini. Tidak akan pernah ada yang bisa menghinakan diriku, walaupun seluruh dunia menghinakan, ya, termasuk istri, mertua, semuanya. Tapi kalau di mata Allah, insya Allah aku tuh memataskan diriku, insya Allah semuanya akan ikut. Sami'na wa atona. Karena dia yakin bahwasanya kalau Allah udah suka, semua hamba-hambanya pasti ikut. Kenapa? Dia memerintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, aku mencintai hamba ini, maka cintailah dia juga seperti aku mencintai hamba ini. Kata malaikat apa? Sami'na wa atona. Disebarkan luas lagi sama alam semesta. Makanya itu dia kenapa jadi orang-orang yang hambanya, orang-orang yang dekat dengan Tuhan, dengan Allah, ya, alam semesta mendukung itu. Langsung perintah dari Allah. Ya. Jadi buat bapak-bapak yang istrinya membangkang, congkak, sombong, ya, kayak aku dulu nih, gak usah takut. Selama kau dekat dengan Tuhan, punya benang merah, ya, Allah sendiri akan memberikan apa? Figurmu seorang pemimpin akan kelihatan. Dan bukti nyatanya nanti seiring dengan waktu, ya, kau akan diakui oleh mertuamu, iparmu, istrimu, dan orang-orang sekitarmu. Karena apa? Secara frekuensi kau tinggi. Nah, gak usah diminta harga diri, penghormatan, udah langsung Allah udah kasih. Karena Tuhan mencintaimu. Ya? Ya, bismillah ya.